teman-teman, di video kali ini saya Tasya Medika. Nah, di sini kita akan belajar tentang kekhasan atom karbon. Apa sih kekhasan atom karbon? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang kekhasan atom karbon, kita perlu tahu dulu tentang senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon, sesuai dengan namanya, merupakan senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu atom hidrogen dan atom karbon. Senyawa ini merupakan komponen dasar dalam banyak bahan bakar dan senyawa organik lainnya. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang rantai atom karbonnya berbentuk lurus atau bercabang, namun tidak membentuk cincin. Nah, hidrokarbon alifatik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu hidrokarbon jenuh, yaitu alkana, yang hanya memiliki ikatan tunggal antar atom karbon. Dan hidrokarbon tak jenuh, yaitu alkena yang memiliki ikatan rangkap 2 dan alkuna yang memiliki ikatan rangkap 3. Sedangkan hidrokarbon siklik adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki struktur cincin atau siklus pada rantai karbonnya. Hidrokarbon siklik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu alisiklik dan aromatik. Alisiklik merupakan senyawa siklik non-aromatik yang sifatnya mirip dengan senyawa alifatik. Sedangkan aromatik merupakan senyawa siklik dengan sistem ikatan terkonjugasi yang stabil karena adanya resonansi. Nah, contoh aromatik adalah benzena. Pernahkah teman-teman membakar sate? Nah, mengapa daging yang dibakar terlalu lama berubah menjadi berwarna hitam? Lalu, kenapa kayu yang dibakar juga berubah menjadi berwarna hitam? Dari peristiwa ini muncul pertanyaan lebih lanjut. Apakah daging dan kayu tersusun dari atom yang sama, sehingga jika terbakar keduanya bisa mengalami perubahan warna yang sama? Atom karbon merupakan atom yang paling banyak menyusun tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam. Karbon menjadi bagian penting dalam struktur tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan, serta membentuk senyawa penting seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa karbon bisa menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta? Apakah atom karbon memiliki sifat khusus sehingga dapat membentuk senyawa yang paling banyak terdapat di alam? Ya, atom karbon memiliki sifat khusus atau kekhasan sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Beberapa kekhasan dari atom karbon, yaitu yang pertama memiliki 4 elektron valensi, yang kedua dapat membentuk ikatan kovalen, yang ketiga dapat membentuk rantai lurus, yang keempat dapat membentuk rantai bercabang, dan terakhir dapat membentuk rantai siklik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, karbon memiliki 4 elektron valensi. Dalam sistem periodik unsur, atom karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2 dengan nomor atom 6. Itu artinya konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron di kulit pertama dan 4 elektron di kulit terluar atau yang biasa kita sebut dengan elektron valensi. Nah, karena memiliki 4 elektron valensi, atom karbon bisa membentuk hingga 4 ikatan dengan unsur lain. Nah, biasanya kita menggambarkan jumlah elektron valensi ini dengan lambang Lewis, yaitu simbol huruf C yang dikelilingi titik-titik kecil atau dot sesuai jumlah elektron valensinya. Kekhasan atom karbon yang kedua yaitu dapat membentuk ikatan kovalen. Suatu atom akan mencapai kestabilan apabila memiliki konfigurasi elektron yang sama seperti gas mulia, yaitu 8 elektron di kulit terluar atau sering disebut sebagai konfigurasi oktet. Nah, bagaimana dengan atom-atom selain gas mulia? Jadi mereka dapat membentuk ikatan kimia dengan atom lain agar bisa mencapai konfigurasi tersebut. Inilah alasan mengapa atom-atom saling berikatan demi mencapai kestabilan seperti gas mulia. Untuk mencapai kestabilan konfigurasi oktet, atom karbon membentuk ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, karena karbon memiliki 4 elektron valensi, jadi karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen, baik dengan atom karbon lainnya maupun dengan atom lain seperti hidrogen. Menurut aturan Lewis, setiap satu pasang elektron ikatan digambarkan dengan satu garis penghubung.
Contohnya bisa kita lihat pada molekul metana atau CH4 berikut. Dalam molekul ini, satu atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen tunggal dengan 4 atom hidrogen. Setiap garis menunjukkan satu pasang elektron yang digunakan bersama dalam ikatan tersebut. Nah, dengan cara ini, atom karbon berhasil mencapai kestabilan seperti gas mulia. Ikatan kovalen yang dibentuk oleh atom karbon tidak hanya berupa ikatan tunggal. Karbon juga bisa membentuk ikatan kovalen rangkap 2, bahkan rangkap 3, tergantung jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama. Contohnya dapat teman-teman lihat pada rumus struktur senyawa berikut. Pada senyawa etana dengan rumus molekul C2H6, dua atom karbon terhubung dengan ikatan tunggal. Kemudian pada senyawa etena C2H4, dari rumus strukturnya kita dapat melihat bahwa kedua atom karbon membentuk ikatan rangkap 2. Dan pada senyawa etuna C2H2, dua atom karbon terhubung dengan ikatan rangkap 3. Kekhasan atom karbon yang ketiga yaitu dapat membentuk senyawa dengan rantai lurus. Atom karbon dapat tersusun dalam bentuk rantai lurus seperti contoh berikut. Senyawa pentana dengan rumus molekul C5H12 di mana rumus strukturnya digambarkan sebagai berikut. Dari gambar ini terlihat bahwa 5 atom karbonnya saling berikatan membentuk senyawa dengan rantai karbon lurus. Contoh lainnya adalah senyawa butena dengan rumus molekul C4H8. Dari rumus strukturnya juga dapat kita lihat bahwa keempat atom karbonnya juga terikat membentuk rantai lurus. Kekhasan atom karbon yang selanjutnya yaitu atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk senyawa dengan rantai karbon bercabang. Yang dimaksud dengan rantai bercabang yaitu ketika ada atom atau gugus karbon yang menyimpang dari rantai utama. Jadi bentuknya seperti cabang dari batang pohon. Contohnya yaitu sebagai berikut. Senyawa 2-metilpentana dengan rumus molekul C6H14 yang rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa 5 atom karbon membentuk rantai karbon dan terdapat satu cabang CH3 yang terikat pada karbon nomor 2. Nah, cabang CH3 ini diberi nama cabang metil. Contoh lainnya yaitu senyawa 2-metilbutena dengan rumus molekul C5H10. Pada rumus strukturnya terlihat bahwa keempat atom karbon membentuk rantai lurus dan terdapat satu cabang CH3 atau metil. Nah, kemampuan ini membuat struktur senyawa karbon menjadi sangat beragam, walaupun jumlah atom penyusunnya sama. Kekhasan atom karbon yang terakhir adalah ikatan antar atom karbon dapat membentuk senyawa dengan rantai lingkar atau siklik. Siklik artinya ujung-ujung rantai karbon saling terhubung hingga membentuk sebuah lingkaran atau cincin. Contohnya senyawa sikloheksana dengan rumus molekul C6H12 yang rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Dari struktur ini terlihat bahwa keenam atom karbon membentuk rantai karbon siklik. Berbeda dengan senyawa heksana yang rumus molekulnya C6H14 berikut ini. Nah, senyawa ini membentuk rantai terbuka. Contoh lain dari hidrokarbon siklik adalah siklopropana dengan rumus molekul C3H6 dan siklopentana dengan rumus molekul C5H10. Nah, jadi teman-teman, kelima sifat inilah yang membuat atom karbon banyak membentuk senyawa. Mungkin sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.